Halo, saya Gary dari By Gary, dan kita udah masuk ke chapter 28 ya, dari Gary's Art of Counting Basics, di mana judul chapter kali ini adalah relevansi laporan keuangan ya, teman-teman. Masuk aja langsung. Apa itu relevansi ya, laporan keuangan? Relevansi laporan keuangan adalah sebuah kualitas laporan keuangan ya, yang mengharapkan informasi dalam laporan keuangan itu adalah informasi yang berdampak pada dan dapat digunakan untuk proses pembuatan keputusan manajemen dan juga keputusan investasi teman-teman ya. Jadi informasi yang dalam laporan keuangan itu sebisa mungkin ya harus informasi yang penting yang bisa menjadi bahan evaluasi ya untuk proses pembuatan keputusan, baik itu keputusan manajemen ataupun keputusan investasi ya. Jadi kalau teman-teman masukin informasi ke dalam laporan keuangan ya, itu yang penting-penting tolong dimasukkan, yang tidak penting tolong jangan dimasukkan ya. Kalau misalnya teman-teman masukin di sana jam masuk kantor, jam pulang kantor, investor mana peduli ya teman-teman ya. Toh juga ini konteksnya kan laporan keuangan ya, bukan laporan HR ke ini apa ke bagian manajemen atas banyaknya telatnya orang-orang kantor, rata-rata jam masuk, rata-rata jumlah telat itu kan enggak ya teman-teman ya. Ini adalah laporan keuangan ya, jadi sesuai konteksnya maka kita harus menghindari penyajian laporan informasi yang tidak penting teman-teman yang tidak berhubungan sama keuangannya perusahaan teman-teman ya. Sebisa mungkin ya kita masukkan yang penting-penting dan kalau misalnya nih teman-teman dia mungkin bukan informasi keuangan, bukan informasi yang secara langsung berhubungan dengan keuangan, tapi dia memiliki dampak tidak langsung yang cukup penting ya dalam keuangan perusahaan itu harus di-disclose teman-teman ya atau dibuka ya teman-teman untuk diberitahukan. Jadi dia bisa informasi yang berhubungan langsung ataupun tidak berhubungan langsung dengan keuangannya perusahaan ya. Tapi kalau dia memiliki andil yang besar nih ya, bisa jadi salah satu aspek yang diperhitungkan atau dinilai ya teman-teman itu harus masuk ya teman-teman untuk membuat keputusan manajemen dan keputusan investasi teman-teman. Karena kita masuk ya kapan sebuah laporan keuangan dikatakan relevan teman-teman. Jadi kapan sebuah laporan keuangan itu bisa dibilang relevan ya? Laporan keuangan itu bisa dibilang relevan ya, bisa dikatakan relevan apabila ya pertama dia memiliki nilai prediktif teman-teman. Di mana informasi ya dalam laporan keuangan itu harus bisa ya memberikan ya gambaran kejadian di masa depan teman-teman. Ini contohnya apa ya? Misal teman-teman biasanya di kuartal 3 penjualannya turun, kuartal 4 penjualannya turun. Mungkin karena memang produk yang teman-teman jual itu hype-nya di kuartal 1 dan kuartal 2 ya teman-teman nih. Nah itu kalau misalnya data historis ya, data lampaunya udah menunjukkan ya, oke kuartal 1, kuartal 2 labanya memang gede, performa memang bagus. Tapi di kuartal 3, kuartal 4 itu buruk ya teman-teman ya. Nah di tahun ini ya, kalau misalnya data-data tahun lalu itu Q1, Q2 itu selalu bagus, Q3, Q4 selalu buruk. Di tahun ini saat kita lagi masuk Q1 ya, sama Q2, investor kan pasti seneng ya. Oke, bagus, bagus, bagus. Tapi waktu masuk Q3 teman-teman ya, nah investor bakal melihat kok labanya turun teman-teman. Nah, ini sebenarnya ya teman-teman ya, udah bisa diprediksi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman jadi investor yang lihat dari Q1 ya, teman-teman udah bisa memprediksi nih. Oh, tahun lalu kuartal 1, kuartal 2 bagus, kuartal 3, kuartal 4 buruk nih. 2 tahun lalu juga kayak gitu. Seperti itu. Berarti tahun ini kurang lebih seperti itu juga teman-teman ya. Ada nilai yang bisa diprediksi lah teman-teman ya. Lalu kemudian ya ada nilai konfirmasi ya teman-teman ya. Nah, ini dia sebenarnya berhubungan sama nilai prediksi tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman memiliki apa namanya evaluasi ya misal dari di tahun 2023 teman-teman udah memprediksi nih kayaknya kuartal 2024 bakal seperti ini performanya. Nah, teman-teman bisa melihat di kuartal 2024 nanti waktu laporan keuangannya keluar, teman-teman dapat ya mendapatkan nilai konfirmasi berupa hasil ini ya. Apakah benar nih evaluasi teman-teman di masa lalu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu laporan keuangan bisa dibilang relevan apabila memiliki informasi yang material teman-teman ya. Informasi yang material ini maksudnya adalah informasi ya yang memiliki dampak terhadap penilaian dari pembaca laporan keuangan teman-teman. Ini contohnya adalah pengungkapan penuh ya seberapa besar piutang usaha kita atau piutang lain-lain kita itu yang merupakan dari pihak berelasi ya dan juga berapa yang pihak ketiga teman-teman. Karena
investor itu juga harus tahu, apabila ya ternyata penjualan kita kebanyakan ya, misal piutang usahanya banyakan di, apa namanya, kita coba bikin katakan ya sebuah kasus ya di 2021 ya, piutang usahanya itu isinya piutang pihak ketiga semua, teman-teman. Nah, itu pasti dia perlu budget marketing yang cukup besar ya. Kalau kita ngomongin dia produk yang umum digunakan, dia pasti banyak budget marketingnya, teman-teman ya. Tapi nanti sudah agak lama kayaknya market udah mulai, dia ada shifting ya di market, di mana yang awalnya dia jual ke publik, sekarang kebanyakan jual ke pihak berelasi, teman-teman. Nah, itu kan harus diberitahu teman-teman ya, piutang usahanya, oh ternyata sekarang piutang usahanya itu mostly dapat dari pihak berelasi, oh yang dapat dari pihak ketiga cuma segini. Dari informasi ini sebenarnya kita udah bisa melihat juga ya, berarti beban pemasaran dia harusnya turun, teman-teman. Karena udah banyak kan penjualan itu ke pihak berelasi, budget marketingnya pasti nggak segede yang dulu, teman-teman ya. Kalau misalnya terjadi perubahan ya, yang awalnya dulu jual ke umum, banyak budget marketingnya tiba-tiba jual ke pihak berelasi aja, udah pasti budget marketing harus turun, teman-teman. Nanti bisa dicek di laba ruginya apakah beban pemasarannya turun. Kalau tidak turun, berarti kan ada yang bisa jadi tekan pertanyaan ya, teman-teman. Kok bisa nggak turun, tapi penjualan udah banyak kan nggak ke publik lagi gitu ya, teman-teman. Nah, itu salah satu contoh ya. Kemudian kalau kita punya utang ya, utang jangka panjang itu teman-teman juga bisa ya kalau mau dirincikan ke dalam CLK, umur utangnya, temponya, atau mungkin ada informasi kritikal lain nih ya, teman-teman itu bisa diungkapkan karena itu cukup material ya. Kemudian ya, sama ya informasi yang material ini juga komposisi pemegang saham itu juga salah satu informasi yang material. Kemudian kita masuk ya ke laporan keuangan itu contoh memanfaatkan relevansi dari laporan keuangan, teman-teman ya. Contoh cara memanfaatkan relevansi ya dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ya, ini contoh pertama ya. Apabila pada 3 tahun terakhir ya, laporan laba rugi menunjukkan laba yang kurang maksimal pada kuartal 1, maka pembaca laporan keuangan itu dapat membuat bias ya, teman-teman ya. Jadi pembaca laporan keuangan, baik itu investor ataupun pihak manajemen, bisa membuat penilaian ya atau bias bahwa performa akan kurang maksimal pada kuartal 1 tahun ini gitu. Jadi kalau misalnya di kuartal 1 tahun ini agak turun nih performanya, dia lihat 3 tahun terakhir, oh memang turun ya, berarti ada nilai konfirmasi bahwa memang udah dari dulu tuh seperti ini, teman-teman ya. Memang udah dari dulu itu kuartal 1 turun. Jadi dia nggak bisa kayak, aduh performa aku buruk. Nah mungkin ada faktor lain ya, memang tren dari barang yang dijual atau jasa yang dijual itu di kuartal 1 pasti menurun, teman-teman. Mungkin trennya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia nggak terlalu over panic ya. Oh, ini penilaian, aduh, labaku, aduh, kinerjaku buruk. Tapi kalau dilihat yang lampau-lampau, memang kuartal 1 buruk, ya jadi udah memang dari dulu udah terjadi begitu, teman-teman, mau diapakan ya. Lalu yang kedua, teman-teman ya, apabila pada 3 tahun terakhir ya itu laba bersih ya, bukan laba beres ya. Laba bersih perusahaan menunjukkan kenaikan 10% hingga 20% setiap tahunnya ya. Maka pembaca laporan keuangan dapat membuat bias ya, membuat penilaian yang berekspektasi bahwa tahun ini ya, teman-teman ya, itu juga bakal naik 10-20%, lebih besar dari tahun sebelumnya. Karena kalau misalnya 3 tahun terakhir dia tuh naiknya 10-20% terus, kemungkinan besar ya, ada kemungkinan ya, bukan kemungkinan besar lah, ada kemungkinan tahun ini juga 10-20% juga, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman ya. Tentukan jawaban dari pertanyaan berikut ya. Tentukan ya prediksi laba tahun 2024 apabila sebuah perusahaan memiliki data berikut, teman-teman. Laba tahun 2021-nya 100 juta, 2022-nya 150 juta, 2023-nya 225 juta. Nah, teman-teman kalau udah melihat polanya ya, teman-teman ya, kira-kira nih 2024 labanya berapa nih? Prediksi labanya ya, teman-teman ya. Bisa jawab di kolom komentar, dan apabila menurut saya benar akan saya tanggapi benar. Dan apabila menurut saya kurang tepat ya, teman-teman, nanti akan saya tanggapi juga mengapa itu kurang tepat dan jawaban yang menurut saya tepat itu apa. Sekian, terima kasih. Ini adalah akhir dari chapter 28 ya. Judulnya relevansi laporan keuangan. Teman-teman kalau merasa ada yang kurang jelas di sini bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di chapter 29.